Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yeskil, dan ini sudah tema yang ke-30. Kita akan berbicara mengenai kota. Di bagian terakhir dari kitab Yeskil itu ada tertulis mengenai uraian mengenai kota, ya, ukurannya, juga pintu-pintu gerbangnya. Tapi kita akan baca aja di bagian terakhir itu Yeskil 48 ayat yang ke-35. Ini terakhir ya. Jadi dikatakan, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jadi Tuhan berdiam di kota itu. Tentu yang dimaksud di sini adalah kota Yerusalem. Nah, Bapak Saudara, kita tahu kitab Yeskil ini dibagi oleh tiga bagian, ya. Mengenai pertama teguran-teguran, kemudian nubuat kepada bangsa-bangsa, dan yang terakhir pemulihan, suatu penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeskil tentang pemulihan Israel, khususnya kota Yerusalem, di mana Tuhan telah menaruh namanya di situ, memilih namanya. Jadi ketika zaman Daud juga merebut itu Sion, kota Daud disebut, menaruh kemah di sana, ada tabut, itu simbol daripada kehadiran Tuhan, ya. Nah, ini sejarah, ya, dan dinubuatkan bahwa di Yerusalem itu Tuhan hadir di situ. Karena kita tahu ketika nubuat ini datang, kota Yerusalem sudah hancur oleh Nebukadnezar, Raja Babel, tahun 586 sebelum Masehi. Dan Yeskil, dia sudah dibuang ke Babel, ya. Jadi kondisi kota Yerusalem ketika nubuat ini diucapkan, itu bait sucinya sudah hancur. Kemudian istana, kemudian rumah-rumah para pembesar, bahkan temboknya juga, ya, sudah hancur semua, udah seperti puing-puing. Nebukadnezar, Raja Babel itu hanya meninggalkan sedikit aja orang-orang miskin yang supaya dijadikan peladang-peladang atau petani, ya, untuk tinggal di sana. Nah, jadi kita tahu prinsip pemulihan Israel itu adalah dalam prinsip perjanjian baru, tidak lagi perjanjian lama, ya. Karena Yesus datang, ya, sebagai Mesias, ya, anak Daud. Itu Yesus membangun suatu perjanjian baru dengan Israel. Dan juga dalam Yeremia 31 ayat 31 kita lihat nubuatnya itu, ya, mengenai perjanjian baru. Tuhan akan buat, Yahweh akan membuat suatu perjanjian baru. Untuk apa? Dalam rangka pemulihan Israel itu, Tuhan atau Yahweh membuat suatu perjanjian yang baru, karena yang lama sudah dilanggar, ya. Yang lama sudah dilanggar, dan yang kalau sudah dilanggar, ya sudah, Tuhan bilang, aku akan membuat suatu perjanjian yang baru. Yeremia 31 kita bisa baca itu nanti di sana. Jadi kita harus tahu bahwa kota Yerusalem yang dilihat oleh Nabi Yeskil ini harus dilihat dalam konteks perjanjian baru. Jadi kita tidak bicara kota jasmaninya, ya, bahwa Yerusalem nanti akan dibangun. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Itu nggak jadi perhatian kita saat ini, ya. Baik sucinya itu apakah nanti atau gini lah, kita lihat dulu lah sejarahnya kota Yerusalem itu. Setelah dia hancur di tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Babel,
Kemudian orang Israel dibuang kurang lebih 70 tahun di Babel, kerajaan Yehuda tepatnya, suku Yehuda dan Benyamin, karena 10 suku yang lain yang kerajaan utara itu sudah dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi, jadi 100 tahun lebih sebelumnya udah dibuang. Yang pulang itu, nah setelah 70 tahun di Babel, pulanglah 3 rombongan. Rombongan Jerubabel, kurang lebih 50.000 orang, nggak banyak itu. Ya dibanding orang Israel yang tersebar di situ, di Persia, di Babel itu sekitar 2-3 juta menurut perkiraan. Pulang 50.000 kurang lebih di rombongan pertama Jerubabel untuk bangun bait suci. Kita tahu ceritanya itu ada di Esra dan Nehemia. Pulang membangun bait suci. Ya walaupun bait sucinya sangat tidak megah lah dibanding yang dibangun Salomo yang sudah dihancurkan oleh Raja Babel itu. Nah kemudian 78 tahun kemudian itu rombongan kedua Esra. Kurang lebih hanya 5.000 orang aja. Ya. Untuk memulihkan kecintaan orang Yahudi, bangsa orang buangan itu terhadap Taurat. Ya, kemudian kurang lebih 13 tahun kemudian datang lagi Nehemia, lebih sedikit lagi ya. Di situ Nehemia membangun tembok, kita tahu. Nah, jadi ketika nubuat ini dikatakan bahwa Tuhan hadir di situ di kota Yerusalem, memang 3 rombongan itu, Zerubabel, Esra, dan rombongan Nehemia memang memulihkan kota jasmani itu, Yerusalem, baik bait sucinya maupun temboknya, ya, maupun kecintaan bangsa itu terhadap Taurat. Betul, tapi itu belumlah penggenapan yang sepenuhnya. Barulah katakanlah istilahnya partial fulfillment, penggenapan yang sebagian aja. Yerusalem itu dipulihkan seperti itu. Karena beberapa ratus tahun lebih lah, kurang lebih itu, Yesus datang, ya. Dia menangisi kota Yerusalem. Memang bait sucinya sudah dipugar oleh Raja Herodes pada waktu itu, selama 46 tahun. Jadi cukup megah bait sucinya di zaman Yesus itu. Nah, Yesus menangisi kota Yerusalem. Ya. Coba dulu kita baca aja dulu ya di Lukas pasal 19 ayat yang ke-41 ya. Dan ketika dia mendekat sambil memandang kota itu, maksudnya Yerusalem, dia menangis atasnya seraya berkata, "Jika saja engkau tahu hal-hal untuk damai sejahteramu, setidaknya dalam harimu ini, tetapi sekarang semuanya itu tersembunyi dari matamu. Sebab hari-harinya akan datang atasmu dan para pembencimu akan memasang berkeliling kubu-kubu terhadapmu dan mengepungmu serta mengimpitmu dari segala jurusan. Dan mereka akan meruntuhkan kamu dan anak-anakmu yang ada bersamamu dan tidak akan meninggalkan padamu sebuah batu di atas sebuah batu, karena engkau tidak mengetahui saat lawatan bagimu, saat Tuhan mengunjungi, ya. Karena memang Tuhan Yesus sebagai Mesias datang ke kota Yerusalem, kita tahu naik keledai, ya, semua sudah berteriak-teriak memuji Tuhan, hosana bagi Raja Daud, Tapi orang Farisi ahli Taurat yang mewakili para pemimpin Yahudi ya, tidak menerima Yesus. Itu sebabnya begitu Yesus masuk ke kota itu, dia menangisinya. Ya, bait sucinya memang megah, tapi di situ juga terjadi perdagangan ya. Ketika Yesus itu melihat terjadi perdagangan yang dilakukan oleh ahli Taurat orang Farisi, nah dia mengamuk, melemparkan meja-meja penukar uang dan semuanya. Jadi kota Yerusalem kembali dalam kondisinya yang menyedihkan lah, sehingga Yesus menangisi. Bahkan bernubuat bahwa akan ada saatnya musuh-musuh akan mengepung, ya, engkau akan hancur dan tidak ada satu batu di atas batu yang lain. Itu
secara khusus terkait dengan bait suci itu, batu-batu bait suci, ya. Karena batu-batu itu kan dilapisi emas. Nah, ketika Jenderal Titus itu tahun 70 Masehi, itu penggenapan perkataan Yesus ini, kurang lebih Yesus disalib itu tahun 30 Masehi, dan 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, itu Jenderal Titus orang Roma itu menghancurkan Yerusalem. Ya. Itu bait sucinya dibakar, dan emasnya meleleh di antara celah-celah batu itu. Jadi baik tentara maupun orang-orang mencari emas dengan dicongkel-congkel itu. Batu-batu dicongkel-congkelin untuk ambil emasnya. Akhirnya tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Penggenapannya terjadi. Ya. Jadi nubuat Yehezkiel yang mengatakan Tuhan hadir di situ, itu sebagian sudah digenapi ketika datang rombongan Zerubabel, Ezra, Nehemia. Tapi ketika Yesus datang, karena orang Yahudi tidak tahu saatnya Tuhan melawat, akhirnya Yerusalem hancur lagi. Ya. Oh, itu tahun 70 lebih gawat itu hancurnya. Kita tahu kan Israel itu nggak boleh masuk kota itu, dan tersebar selama hampir 2000 tahun. Baru tahun 1948 oleh bantuan Inggris itu kembali Israel bisa membangun negaranya. Bukan sekarang ya. Sekarang pun kita lihat Yerusalem ya masih terjadi permasalahan juga kan. Ada masjid di situ, katanya di atasnya itu ada disitulah letak bait suci. Tapi sekarang kita kembali begini. Apakah Tuhan akan memulihkan Israel dalam konteks perjanjiannya yang lama itu, yang di Gunung Sinai, yang diikat 1500 tahun sebelum Yesus itu dengan perantaran Musa? Apakah Tuhan akan pulihkan itu? Karena ada beberapa cerita yang bilang nanti bait suci yang ketiga dibangun lagi. Maksudnya yang pertama dibangun Salomo, dirubuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian yang dibangun oleh Zerubabel dan dipugar oleh Herodes, dihancurkan oleh Jenderal Titus. Katanya mau dibangun lagi bait suci yang ketiga. Saya nggak yakin itu terjadi, karena begini, Tuhan ndak memulihkan Israel dalam konteks perjanjiannya yang lama, ndak lagi. Karena Ibrani juga jelas bilang begitu perjanjian baru itu dibuat oleh Yesus, yang lama itu sudah dekat dengan kemusnahannya, ya. Karena dia mengatakan yang baru, coba dulu kita lihat ya. Baik, kita tahu bahwa mudah-mudahan saya dapat ini ayatnya benar ini ya, Ibrani kalau tidak salah 7 atau 8 itu. Ibrani 8 ya. Ayat 13. Dengan mengatakan baru, perjanjian baru maksudnya, dia telah membuat yang pertama, maksudnya perjanjian lama, menjadi usang. Dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua sudah dekat pada kemusnahannya. Sebenarnya secara praktis perjanjian lama itu yang ibadahnya di bait suci Yerusalem dengan sistem keimaman Harun, ya, hukumnya itu hukum Taurat, persembahannya persepuluhan, buah sulung atau maksudnya hasil bumi itu sebenarnya sudah hancur di tahun 70 itu. Sebelum surat Ibrani dulu ini ditulis ya. Kemudian tahun 70 sebenarnya udah hancur. Karena orang Israel nggak bisa lagi beribadah menurut konteks perjanjian lama, nggak bisa lagi. Karena kalau perjanjian lama ibadah mestinya di kota Yerusalem, di bait suci di Yerusalem, nggak boleh di tempat lain. Ya. Jadi sebenarnya perjanjian lama tuh sudah nggak bisa, Israel nggak lagi menjalankan itu persepuluhan lah, apa semua ibadah-ibadah korban. Ya memang Israel punya sinagoga, tempat di mana mereka berdoa dan belajar Taurat. Tapi kalau ibadah dalam konteks perjanjian lama, ritual korban, persembahan persepuluhan dan sebagainya nggak ada lagi. Karena bait sucinya nggak ada sampai sekarang. Ya. Jadi 2 kali bait suci dibangun oleh Raja Salomo maupun oleh Zerubabel, itu yang dipugar Herodes sudah hancur semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan ini nubuat atau bagaimana nubuat ini digenapi?
penglihatan Nabi Yeskil ini yang mengatakan bahwa Tuhan atau Yahweh, nama kota itu sejak saat itu disebut Tuhan hadir di situ. Ya namanya kalau Tuhan hadir, ya berarti terjadi dong pemulihan total di situ kan. Nah, mari kita melihat sekarang kitab Wahyu. Kita harus melihat karena kota Yerusalem yang di kitab Wahyu ada disebut Yerusalem baru, ya. Nah, tapi dia siapa? Kota Yerusalem baru ini. Apakah ini kota jasmani? Ya, yang ada bait sucinya, ya. Ada sistem ibadah apa ya? Sistem Harun, imamat Harun dan sebagainya. Apa begitu? Bukan, ya. Jadi walaupun banyak orang membayangkan kota Yerusalem baru itu suatu tempat entah di mana, ya, di mana kita akan kumpul di sana. Makanya kalau ada orang meninggal biasanya sampai bertemu di Yerusalem baru katanya. Dipandang itu kayak semacam tempat surgawi lah yang menyenangkan, tuh Yerusalem baru, kota lah, kira-kira begitu. Padahal bukan itu. Mari kita melihat dulu kitab Wahyu, ya. Harus kita pahami, kitab Wahyu itu adalah kitab dengan bahasa simbol. Coba kalau kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat 1, itu dijelasin di situ, ya. Bahwa kitab Wahyu itu bukan dengan bahasa biasa. Coba kita perhatikan, saya baca dulu. Wahyu, ini pakai LT ya. Wahyu Yesus Kristus yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera. Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia, perhatikan ini, memberitahukan. Kalau dalam terjemahan Elai, dia menyatakan atau memberitahukan kepada hambanya Yohanes. Nah, istilah memberitahukan atau menyatakan itu berasal dari istilah Yunani semaino. Semaino itu akar katanya sema, yang artinya simbol atau tanda. Jadi malaikat itu memberitahu kepada Rasul Yohanes dengan suatu tanda, ya, nggak langsung dengan bahasa literal. Saya beri contoh aja yang paling jelas lah. Wahyu pasal 12 ayat 1. Di situ digambarkan, atau saya baca aja langsung ini supaya kita bisa membayangkan bahwa bahasa kitab Wahyu bukan bahasa yang biasa, ya. Dia bahasa simbol, ya. Pasal 12 ayat 1, saya baca ini ya. Dan terlihatlah suatu tanda atau simbol atau sema, ya, besar di langit, ya. Seorang wanita dengan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Jadi ini ada seorang perempuan yang dilihat Rasul Yohanes itu, ya. Dia berselubung matahari, artinya matahari itu dekat sekali dengan dia. Terus dia menginjak bulan kakinya. Terus kepalanya ada terdiri dari 12 bintang, mahkota 12 bintang. Itu jelas perempuannya nggak perempuan jasmani itu. Nggak mungkin perempuan dekat sama matahari itu. Temperatur matahari itu aja udah 5.000 derajat Celcius yang di luarnya. Kalau yang di dalamnya itu yang terjadi reaksi-reaksi nuklir, ledakan-ledakan itu udah jutaan derajat Celcius. Nggak mungkin ada manusia perempuan jasmani begitu dekat. Lagian dia punya mahkota, kepalanya itu ada 12 bintang. Bintang itu kan sama dengan matahari juga, ya. Jadi nggak mungkin. Dari siapa ini? Ini bahasanya ini apa ini pasal 12 ayat 1 itu? Kita harus tahu simbol, bahasa simbol. Perempuan itu dari Alkitab itu simbol daripada gereja. Karena Kristus itu, Adam itu simbol daripada Kristus, Hawa sebagai mempelainya ya gereja. Ya. Jadi ini bicara gereja yang diselimuti oleh matahari. Siapa matahari ini? Ini bukan matahari jasmani. Tapi kalau di dalam Maliaki itu yang surya kebenaran, matahari kebenaran. Jadi ada gereja yang dilihat Rasul Yohanes diselubungi oleh kebenaran. Realita atau Kristus lah, ya. Terus
bulan di bawah kakinya. Kita tahu bulan itu kan hanya pantulan aja. Jadi kalau kita bilang perjanjian lama itu terang pantulan dari perjanjian baru itu realitanya. Perjanjian lama ini pantulannya aja, bayangan, ya. Jadi ini perempuan sudah nginjak itu perjanjian lama. Dalam arti enggak lagi dia hidup di alam perjanjian lama dengan segala ritualnya, hukum-hukum Taurat, hukum persepuluhan lah, wasuah macam-macam, enggak ada lagi. Dia hidup dalam realita matahari kebenaran. Dia dipimpin, perempuan ini, gereja ini dipimpin oleh 12. Angka 12 itu simbol dari para pemerintahan ilahi. Ya, bintang-bintang itu kalau di kitab Wahyu dibilang Son of God, putra Elohim. Jadi perempuan ini gereja. Jadi cara ngebacanya Wahyu pasal 12 ayat 1 jangan dibaca harfiah begitu, perempuan dekat matahari, ya. Nggak ada artinya itu. Tapi kalau kita memahami itu bahasa simbol, maka dari penglihatan Yohanes itu Wahyu pasal 12 ayat 1 kita langsung tahu bahwa Rasul Yohanes melihat ada gereja yang hidup di alam kebenaran, realita, ya. Kemudian dia tidak hidup di dalam alam ritual yang simbol-simbol perjanjian lama, apa semua hukum-hukumnya, enggak lagi. Kemudian dia dipimpin oleh putra-putra Elohim, pemerintahan ilahi. Ya, itu dia caranya membaca kitab Wahyu. Jangan dibaca letterlock. Karena begini, Yerusalem baru nanti kita lihat itu adanya di zaman langit dan bumi yang baru, ya. Kalau para ahli itu membagi-bagi zaman, ya. Kalau saya sendiri membagi ini zaman Adam, ya, zaman Nuh, ya, ada zaman Abraham baru, atau zaman apa, ya Abraham juga bisa itu, ya, baru Musa. Jadi 4 zaman itu sebelum salib. Kemudian ada satu lagi zaman para pemenang. Nanti ada lagi zaman gereja, zaman kerajaan 1000 tahun. Masuk lagi nanti yang zaman langit dan bumi yang baru. Nah, ini langit dan bumi yang baru ini, disinilah kota Yerusalem baru itu ada. Ya, tapi ingat ya, itu semuanya simbol. Mari kita lihat kota Yerusalem baru itu sebenarnya apa, ya. Coba dulu kita lihat, ya. Dia bukan kota jasmani, bukan. Coba dulu kita lihat di Wahyu pasal 21, ya. Ayatnya ini judulnya Elai miliki Yerusalem baru. Jadi dikatakan di sini, ada seorang malaikat ngasih tahu sama Rasul Yohanes. Dia bilang gini, marilah ke sini. Ayat 9-nya, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan atau mempelai anak domba. Ini si malaikatnya menunjukkan sama Rasul Yohanes ini, mempelai anak domba. Kemudian ayat 10 yang ditunjukkannya, dalam roh yang bawaku ke atas sebuah gunung dan ditunjukinnya kota yang kudus Yerusalem turun dari sorga. Jadi artinya apa itu? Ini malaikat ngomong sama Rasul Yohanes, aku mau tunjukin sama kamu mempelai anak domba, ya. Kemudian Rasul Yohanes dibawa untuk melihat. Yang dilihat bukan perempuan yang mempelai, ya. Bukan itu. Yang dilihat kota Yerusalem baru. Berarti mempelai anak domba adalah kota Yerusalem baru. Kan gitu, ya. Jadi tentu kita pahami maksudnya, ya kan. Mari kita tunjukkan kamu sesuatu. Disebutlah namanya, entah itu apa. Sesuatu ditunjukkan, ya itu. Nah, berarti yang sesuatu itu, ya itulah dia yang ditunjukkan. Jadi kota Yerusalem yang dilihat Rasul Yohanes itu bukan kota jasmani pengertiannya, tapi mempelai anak domba. Orang itu kota Yerusalem baru itu, ya, orang. Secara khusus namanya juga Yerusalem, ya, atau mempelai atau anak domba. Itu istilah-istilah yang berlaku untuk Israel sebagai suatu bangsa, ya. Jadi secara khusus kota Yerusalem baru itu adalah bangsa Israel yang nanti kita lihat di kota Yerusalem baru ini ada tahtanya, ada sungai kehidupan. Nanti kita lihat sebentar, ya, tapi kita tangkap dulu ini. Jadi Israel dipulihkan. Kitab Roma juga bilang, surat Paulus bilang, seluruh Israel akan diselamatkan, ya.
Dan Israel itu adalah mempelai anak domba. Karena kenapa istilahnya disebut mempelai? Karena perjanjian antara Israel dengan Yahweh sebenarnya itu bersifat suami dengan istri. Ya. Jadi Israel itu, bangsa Israel itu istrinya Yahweh. Kalau saudara lihat ya Yeremia 31, saya baca dulu ya. Yeremia 31 ayat 31 ini. Coba dulu kita lihat ya. Yang ayat yang ke ini. Oh, ini yang ini ya. Saya pakai yang ILT aja ya. Sifat perjanjian. Karena di sini terjemahnya istri. Kalau di situ tuan. Karena memang istilah Ibrani Baal itu bisa berarti rule over atau menjadi tuan, atau marry, to marry atau menikahi ya. Jadi pengertiannya begini. Katakan ya, ayat 32 ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan leluhur mereka, maksudnya perjanjian lama itu. Walaupun aku telah, kata Yahweh, telah menjadi suami bagi mereka. Jadi hubungan Yahweh dengan Israel itu seperti hubungan suami dengan istri. Perjanjiannya pun bersifat seperti perjanjian antara suami dengan istri. Itu sebabnya Israel adalah istrinya Yahweh, mempelai. Ya. Tapi secara umum kita gereja, walaupun gereja terikat dengan perjanjian baru yang sifatnya seperti bapa dengan anak, makanya gereja mewarisi. Anak itu menjadi waris, ahli waris. Jadi kota Yerusalem baru itu secara khusus berbicara tentang bangsa Israel sebagai mempelai anak domba. Ya, secara khusus. Tapi kalau mau diperluas pengertiannya, kota Yerusalem baru itu adalah mempelai Kristus. Ya. Nah, ini jadi kota Yerusalem baru itu orang ya. Jangan ngebayangin kota itu tempat kota atau kota jasmani gitu ya. Karena nanti di sini ada uraiannya mengenai jalannya dari emas ya. Nanti jangan membayangkan kota itu ada jalan dari emas kita injak-injak emasnya, bukan. Emas itu simbol juga. Simbol daripada karakter Elohim. Kalau berarti itu jalan dari emas, artinya mempelai itu gereja itu atau bangsa Israel itu berjalan di dalam kodrat daripada Elohim. Gitu maksudnya. Jalannya dari emas itu bukan jalan-jalan jasmani yang dari emas, bukan begitu. Tapi mempelai itu atau mempelai Kristus itu dia berjalan di dalam kodrat Elohim. Emas itu simbol daripada kodrat Elohim. Nanti ada di sini lihat ada sungai air kehidupan. Jangan ngebayangin sungai air itu air jasmani, bukan. Air kehidupan itu kalau Yesus bilang di Yohanes 7 itu life, hayat atau roh pemberi hayat. Jadi sungai nanti di kota itu mempelai itu orang itu memiliki air hayat atau hayat lah ya. Dan itu ditawarkan ayat 17, mempelai itu menawarkan siapa yang haus boleh minum cuma-cuma ya. Nah, kemudian juga di sini pohon itu pohon kehidupan itu simbol daripada orang. Pohon itu sebenarnya kalau dari Mazmur itu kan ia seperti pohon yang ditanam tepi air menghasilkan banyak pada musimnya sebagainya. Ia seperti pohon. Jadi orang itu disimbolkan pohon. Jadi di sini pohon kehidupan itu ya orang yang bisa memberikan, di sini dikatakan simbolnya daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi artinya di sini kota Yerusalem baru itu orang yang banyak ininya. Ya kita nggak bahas semuanya lah. Itu baik temboknya, baik apanya, nama-namanya semuanya itu artinya jangan ngebayangin dulu kota Yerusalem baru itu adalah kota jasmani. Bukan begitu. Kota Yerusalem itu orang.
orang itu adalah mempelai anak domba. Sudah aja pasal 21. Ya. Nah, akibat daripada pelayanan kota Yerusalem baru ini atau mempelai anak domba ini atau mempelai Kristus, akibat dia melayani itu, di Wahyu ini dibilang ayat pasal 21, ya, di zaman langit baru itu, ya, dikatakan di situ ayat 2, aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga. Akibat juga ministrinya itu ada tahta sungai air hidup, ada juga ditawarkan lagi air kehidupan itu, daun-daunnya juga bisa menyembuhkan dan sebagainya, ya. Dikatakan di sini mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, ministri daripada mempelai anak domba atau mempelai Kristus itu berjaman-jaman, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, akibatnya di sini apa? Ayat 4. Dan dia akan menghapus segala, ini pasal 21 ayat 4. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Ya, nggak ada lagi maut. Maut itu upah dosa, ya. Kalau dalam kekristenan sering orang bilang upah dosa itu neraka selama-lamanya. Itu nggak ada istilah begitu. Surat Roma bilang upah dosa itu maut. Maut itu suatu jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Kalau terlihat di kitab Ibrani itu, iblis berkuasa atas maut. Maut itu bukan kuburan. Maut itu suatu jenis hidup. Kalau di Taman Eden disimbolkan oleh pohon pengetahuan. Kalau kau makan pohon pengetahuan ini, buahnya ini, engkau akan mati. Mati itu maut, istilah Ibrani itu sebenarnya mutamut. Dying you will die. Artinya begitu kau makan, engkau akan mendapat jenis hidup yang disebut maut itu, yang dikuasai iblis. Dan pada gilirannya engkau akan mati juga secara jasmani. Itu artinya istilah mutamut, istilah Ibrani yang diterjemahkan mati dalam bahasa Indonesia ini. Sebenarnya kurang tepat. Harusnya terjemahannya, beberapa terjemahan bahasa Inggris bilang dying you will die. Artinya karena Adam begitu makan itu, dia nggak langsung mati secara fisik. Dia makan itu, tapi begitu dia makan itu, dia mendapat satu jenis hidup yang disebut maut itu, yang dikuasai iblis. Barulah kemudian ada mati. Jadi upah dosa itu maut. Dan Yesus sudah mengalahkan itu, maut itu. 3 hari ya di alam maut, bangkit. Karena Yesus itu hayat, joy, life, dan menaklukkan maut. Ya, jadi maut ini dikatakan di dalam zaman langit dan bumi yang baru tidak ada lagi. Habis oleh ministri daripada kota Yerusalem baru itu yang terus menawarkan air hidup. Hidup menelan maut, ya gitu. Nah, jadi inilah pemulihan Israel dalam konteks perjanjian baru. Jangan kembali berpikir nanti Israel bangun lagi bait suci yang ketiga,